إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا نبينا رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Ma'asyiral muslimin hadirin rahimani wa rahimakumullah. Marilah senantiasa kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Rabbuna Jalla wa Ala. Takwa dalam artian at-ta'mala bi ta'atillah ala nuri minallah tarju sawaballah, yaitu melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya Allah, di atas dalil baik Al-Qur'an ataupun sunnah, karena engkau mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa an tatruka ma'siyatallah ala nuri minallah takhafu iqaballah, itu kau meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya Allah, di atas dalil baik Al-Qur'an ataupun sunnah, karena engkau takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, apa yang Anda pikirkan tentang istilah bangkrut? Apa yang Anda pikirkan tentang istilah rugi? Mungkin di dalam pikiran kita, orang yang bangkrut adalah orang yang dahulunya memiliki usaha yang besar, kemudian dia bangkrut, rugi, tidak memiliki harta sama sekali. Atau orang yang bangkrut atau orang yang rugi adalah yang mereka membangun usahanya dengan bersusah payah, telah mengorbankan waktu, tenaga, dan keluarganya untuk membangun usahanya, namun ternyata semua yang dilakukan itu tidak mendapatkan apa-apa, alias menjadi orang yang bangkrut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya Islam telah menjelaskan sebagaimana dalam Al-Qur'an telah menjelaskan dan Rasulullah SAW pun telah menjelaskan, yang dimaksud orang yang bangkrut adalah orang-orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa segudang amal kebaikan. Ternyata semua itu tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala yang banyak, dengan membawa kebaikan-kebaikan yang sangat banyak, tetapi Allah jadikan seperti debu-debu yang berterbangan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu siapakah orang-orang yang bangkrut itu? Siapakah orang-orang yang rugi itu? Sebagaimana dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang pertama, orang yang rugi dan orang yang bangkrut adalah mereka orang-orang kafir. Orang-orang kafir jelas tanpa keraguan sedikit pun, mereka adalah orang yang paling rugi pada hari kiamat. Mereka adalah orang yang paling bangkrut pada hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura." Kelak kami akan datangkan amal-amal mereka orang-orang musyrikin, akan kami datangkan mereka amal-amal mereka orang-orang kafir, lalu kami jadikan seperti debu-debu yang berterbangan. Orang-orang kafir sekalipun mereka berinfak sebesar gunung, tetapi selama dia menjadi orang kafir, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala infaknya. Kenapa?
Karena mereka orang kafir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma mana'uhum an tuqbala minhum nafaqatuhum." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menolak sedekah-sedekah mereka. Kenapa? Illa annahum kafaru billahi wa rasulih. Karena mereka telah kafir kepada Allah dan kafir kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun ia bersusah payah beramal di dunia ini, membantu banyak orang, tetapi selama dia tidak masuk Islam, maka semua kebaikan itu tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dhama'anu ma'an, fa idza ja'ahu lam yajidhu syai'a." Orang-orang kafir amalan mereka seperti fata morgana, seperti orang yang berjalan di tengah terik matahari yang sangat panas dalam keadaan haus. Lalu dia lihat ternyata seperti ada genangan air. Ternyata sampai di tempat tersebut ternyata bukanlah air. Itulah fata morgana. Yang dia sangka dia dapat membuahkan hasil, yang dia sangka dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala, ternyata balasannya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang pertama, orang-orang yang rugi dan orang-orang yang bangkrut adalah orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, orang yang bangkrut, orang yang rugi pada hari kiamat, mereka adalah pelaku bid'ah. Mereka orang-orang yang merubah syariat Islam. Mereka yang telah merubah dan menambah dan mengurangi agama Islam ini. Mereka yang beribadah tanpa melihat contoh dan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang beribadah menuruti hawa nafsu mereka sendiri, tidak mau di atas ilmu dan tidak mau mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah mengabarkan dalam Al-Quran tentang orang-orang yang bangkrut ini, pelaku bid'ah. Allah Subhanahu wa firman, "Qul hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakanlah Muhammad, akan kami kabarkan kepada mereka tentang orang-orang yang rugi amalan mereka. Siapa mereka? Alladziina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Itu orang-orang yang tersesat ketika beramal di kehidupan dunia, namun mereka menyangka telah beramal dengan sebaik-baiknya. Itu mereka para pelaku bid'ah yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan di atas ilmu. Dia sangka ketika beribadah di atas kebaikan, ternyata semua itu tidak berbuah sama sekali, tidak mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melewati sebuah gereja. Maka Umar menangis melihat seorang pendeta yang sedang beribadah di gereja tersebut. Maka para sahabat bertanya, "Ya Amirul Mukminin, ma yubkika?" Wahai Amirul Mukminin, apa yang membuat Anda menangis? Bukankah mereka itu atau dia itu adalah orang-orang kafir? Maka Umar mengatakan, "Aku menangis bukan karena dia, tapi aku mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, amilatun nasibah tasla naron hamiyah." Itu orang yang berpeluh, berkeringat, susah payah dia beramal soleh di dunia ini, mengeluarkan tenaganya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata tasla naron hamiyah, kelak di akhirat dia akan dibakar di dalam neraka yang sangat menyala-nyala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah orang yang bangkrut, orang yang beribadah bukan di atas ilmu, tidak mau mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang ketiga, orang yang bangkrut adalah orang yang rugi. Mereka orang-orang yang melakukan kezaliman kepada semua manusia atau dosa yang berkaitan tentang manusia. Semua kezaliman yang dikerjakan manusia kepada manusia yang lain, maka dialah orang yang bangkrut. Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, beliau pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna manil muflis?" Wahai para sahabatku, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Maka para sahabat yang mengatakan, "Al-muflisu minna man la dirhaman lahu wa la mata'." Orang yang bangkrut di tengah-tengah kami wahai Rasulullah adalah orang yang tidak punya dirham, tidak punya harta. Maka Nabi SAW mengatakan, "Al-muflisu min ummati." Orang yang bangkrut di kalangan umatku, ya'ti yaumal qiyamah bis salatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, dengan membawa pahala zakat,
dengan membawa pahala puasa. Wa qad ya'ti qad syatama hada wa qadhafa hada wa akala ma hada wa daraba hada wa saqqada ma hada. Namun dia di dunia pernah mencaci maki si fulan, pernah menjatuhkan harga diri orang lain, menghina orang lain, pernah memukul orang lain, memakan harta orang lain, bahkan pernah membunuh orang lain. Fayuqta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi. Maka kelak pada hari kiamat, kebaikan-kebaikan orang yang menzolimi tersebut akan diberikan kepada orang yang dizoliminya, akan diberikan kepada orang yang dahulu dihinanya, akan diberikan kepada orang yang dahulu diambil hartanya, akan diberikan kepada orang yang dahulu dipukulnya, akan diberikan kepada orang yang dahulu pernah dibunuh oleh dia. Sehingga apabila kebaikan sudah habis, maka kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan yang dilakukan oleh orang-orang yang dizolimi tersebut diberikan kepada orang yang menzoliminya. Inilah orang yang sejatinya orang yang bangkrut pada hari kiamat kelak, orang yang memiliki pahala banyak, namun Allah habiskan karena dia dahulunya pernah berbuat kezaliman kepada manusia. Maka sungguh benar perkataan seorang ulama yang bernama Sufyan Ats-Tsauri rahimallahu taala. Beliau mengatakan, wa antalqaka Allah bisab'ina danban ahwanu min antalqahu Allah bi danbin wahidin fima bainaka wa bainan nas. Engkau membawa dosa, bertemu dengan Allah membawa satu dosa, engkau bertemu dengan Allah dengan membawa 70 dosa yang antara kaitannya dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala itu lebih ringan daripada engkau bertemu dengan Allah membawa satu dosa yang kaitannya antara dirimu dengan manusia. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hakikatnya sejatinya dosa kita kepada Allah adalah Allah Maha Pengampun. Tapi dosa kita kepada manusia yang lain itu akan dituntut oleh orang yang kita zaliminya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ittaqul dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Jauhi segala bentuk kezaliman, karena kezaliman kegelapan pada hari kiamat. Adapun yang keempat, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang bangkrut, orang yang rugi adalah orang yang gemar berbuat maksiat di kala sendirian. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah dari Sauban radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la a'lamanna min ummati aqwaman ya'tuna yaumal qiyamah bihasanatin ka'amsali jibalin tihamah bidon. Aku betul-betul mengetahui nanti pada hari kiamat kelak akan datang dari kalangan umatku yang membawa pahala seperti gunung Tihamah yang berwarna putih. Faja'alallahu haba'an mansura, tapi Allah jadikan seperti debu-debu berterbangan. Sauban bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sifhum lana wa alla yakuna minhum wa nahnu la na'lam. Wahai Rasulullah, kabarkan kepada kami siapa mereka, ciri-cirinya bagaimana, supaya kami tidak seperti mereka sementara kami tidak mengetahuinya. Maka Rasulullah mengatakan, amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna min al-laili kama ta'khudun walakin qaumun idza khalau bi maharimillahi intahaquha. Mereka sama seperti kalian, kulitnya sama seperti kalian. Mereka terkadang mengambil semalam atau sholat malam sebagaimana kalian sholat. Tetapi mereka suatu kaum yang apabila sendirian, tidak ada yang tahu, mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bermaksiat tatkala sendirian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, menyebabkan amal seseorang itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma'asyiral muslimin hadirin rahimani wa rahimakumullah. Adapun yang selanjutnya yaitu orang-orang yang rugi dan orang-orang yang bangkrut pada hari kiamat, mereka orang-orang yang tidak ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis disebutkan, awwalu man tusya'aru bihimul yaumal qiyamah salas. Ada 3 orang, 3 kelompok yang akan dimasukkan pertama kali pada hari kiamat.
mereka bukan pelaku kejahatan, mereka bukan pelaku riba, mereka bukan pembunuh, mereka bukan pemabuk, mereka bukan pezina, mereka orang yang beramal soleh. Kenapa mereka orang beramal soleh dimasukkan pertama kali ke neraka? Karena tidak ikhlas dalam beribadah. Dalam hadis tersebut dikatakan yang pertama, orang yang belajar ilmu agama supaya dikatakan sebagai orang alim, atau dia belajar Al-Quran supaya dikatakan qari. Orang yang kedua, orang yang bersedekah supaya dikatakan sebagai orang yang dermawan. Dan yang ketiga, orang yang berjihad di medan peperangan supaya dikatakan sebagai orang yang pemberani. Tiga-tiganya menjadi bahan bakar neraka pertama kali sebelum penyembah berhala yang lainnya. Maka muslimin rahimani wa rahimakumullah, ikhlaskan semua amal ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Tentunya inilah gambaran-gambaran orang-orang yang bangkrut pada hari kiamat kelak. Ini bukanlah pembatasan, masih di sana ada orang-orang atau amalan-amalan yang menyebabkan seorang itu bangkrut pada hari kiamat. Tetapi yang paling penting adalah kita harus menjauhkan diri dari segala bentuk kekafiran. Yang kedua, tinggalkan segala bentuk bid'ah dalam agama ini. Yang ketiga, itu tinggalkan segala bentuk kezaliman kepada semua manusia. Dan yang keempat, janganlah berbuat maksiat tatkala sendirian. Dan yang kelima, hendaknya kita menjadi orang-orang yang mukhlisin, ikhlas dalam semua amal ibadah kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم حسبنا حسابا يسيرا. اللهم حسبنا حسابا يسيرا. اللهم حسبنا حسابا يسيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.